Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah penilaian status gizi, pada hari ini kita akan membahas topik tentang pengukuran antropometri ya. Jadi, pengukuran antropometri ini nanti akan dibagi ke 2 topik, yang pertama hari ini, yang kedua nanti di topik berikutnya. Yang kali ini jadi ada 2 jenis pengukuran antropometri nanti yang akan kita kenal. Yang hari ini yang akan kita bahas adalah pengukuran antropometri untuk, mengukur ukuran tubuh atau body size. Jadi ini nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengukuran antropometri sendiri, kemudian kelebihan dan kekurangannya, lalu penggunaannya seperti apa, dan macam-macam pengukuran, antropometri untuk ukuran tubuh ya. Eee, jadi nanti kita akan bahas tentang berat badan, tinggi badan, panjang badan, tinggi lutut, panjang ulna, rentang lengan, rentang BMI, lingkar kepala, lebar siku, umur kehamilan, serta nanti kita akan bahas tentang indeks antropometri ya, baik untuk, bayi balita, anak-anak, sampai ke dewasa. Oke. Nah, sebagai pengantar sedikit ya ini, beberapa referensi atau textbook, buku-buku yang mungkin pernah kalian baca tentang, penilaian status gizi ini ada dibedakan menjadi pengukuran langsung dan tidak langsung. Untuk pengukuran langsung dalam referensi tersebut biasanya disebutkan, salah satunya adalah pengukuran dengan cara antropometri. Jadi mengukur, apa namanya, ukuran tubuh ya, salah satunya itu. Nah, yang tidak langsung ini biasanya menggunakan indikator yang, selain diukur dari, respondennya langsung gitu. Nah, akan tetapi sebenarnya ini perlu kita klarifikasi kembali, tentang apa namanya, pengkategorian antara pengukuran langsung dan tidak langsung ya. Ini maksudnya langsung itu, bagaimana, apakah datanya langsung didapatkan dari respondennya begitu ya, atau yang tidak langsung ini datanya didapatkan berupa data sekunder gitu. Jadi ini, perlu kita kaji kembali di situ dasar dari penentuan langsung dan tidak langsung apa. Beberapa literatur lain itu tidak mengklasifikasikan, penilaian status gizi ini berdasarkan kategori langsung dan tidak langsung ini ya. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak mengkategorikan seperti ini gitu. Oke, kita sedikit, review tentang tahapan dari, perubahan status gizi ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang pengukuran, status gizi secara biokimia. Nah, di mana, ketika ada penurunan asupan makanan, kemudian simpanan-simpanan jaringan, di dalam tubuh kita ini menurun, termasuk simpanan di darah, di darah, di sel-sel tubuh begitu ya, di organ-organ itu menurun, maka zat gizi ini bisa kita deteksi melalui pemeriksaan biokimia. Jadi kita mengambil sampel-sampel yang ada di tubuh gitu. Nah jadi, pada tingkat, eee, apa namanya, pengurangan simpanan jaringan di dalam tubuh ini kita bisa nilai dengan biokimia. Nah, akan tetapi, ketika ini berlangsung lama, jadi ketika perubahan, di tingkat sel maupun jaringan ini berlangsung lama kemudian berefek pada perubahan, fungsi tubuh ya, sehingga perubahan fungsi itu nanti akan berefek juga kepada misalnya pertumbuhan jaringan gitu atau pembelahan sel. Nah, maka itu nanti, kita bisa melihat melalui, antropometri. Jadi pada antropometri ini kita bisa melihat, perubahan-perubahan fungsi dari jaringan-jaringan tersebut ya, bisa berupa fungsi pembelahan, fungsi penambahan sel, fungsi, perubahan volume jaringan dan sebagainya. Jadi ini antropometri, ini lebih ke, eee, setelah terjadi, perubahan di level subklinis. Jadi ini sudah, mulai nampak nampak kasat mata, tapi sebelum terjadi, tanda-tanda klinis atau terjadinya suatu penyakit yang jelas gitu ya. Nah,
Makanya jadi berdasarkan ini yang menjelaskan tadi tahapannya ya. Jadi yang di atas ini adalah tahapan dari perubahan status gizi yang kemudian di bawah ini adalah metode yang bisa digunakan, gitu. Jadi ketika ada perubahan asupan, kemudian terjadi perubahan simpanan jaringan yang kita kita bisa ukur melalui metode biokimia. Nah, kemudian ketika perubahan dari simpanan-simpanan di tubuh zat-zat gizi yang ada di tubuh ini, mempengaruhi fungsi dari jaringan maupun sel maupun organ-organ yang ada di tubuh ya, maka ini bisa terjadi perubahan atau, berefek ya pada pertumbuhan. Ya kalau misalnya menurun asupannya maka pertumbuhan itu bisa terhambat. Maka di sini kita, bisa melihat melalui, eee, apa namanya, pengukuran antropometri maupun klinis. Nanti klinis kita akan bahas di topik yang tersendiri gitu. Nah, jadi perubahan-perubahan ini nanti yang, bisa kita ukur terlebih dahulu sebelum kita mengetahui adanya suatu penyakit, gitu. Ya bisa jadi, secara klinis mungkin belum nampak adanya terjadi penyakit ya, tapi ketika kita ukur, antropometrinya, misalnya berat badannya kok menurun gitu, maka itu bisa menjadi indikator resiko terjadinya suatu penyakit gitu atau, indikator resiko, status gizi yang tidak baik. Nah, kita perlu pahami dulu tentang konsep antropometri sendiri. Jadi konsep dasar dari pengukuran antropometri ini adalah kita, lihat berdasarkan, konsep pertumbuhan ya. Jadi antropometri nanti itu yang akan kita lihat ini adalah perubahan-perubahan dari ukuran serta proporsi tubuh, ukuran serta proporsi tubuh. Jadi tidak hanya ukuran saja, tapi juga ada proporsi, tubuh kita, gitu. Jadi kita, eee, tentang pertumbuhan sendiri ya, pertumbuhan dari tubuh sendiri, itu, perubahan dalam, bisa dalam bentuk besar, besar tubuh, jumlah, komponen-komponen penyusun tubuh, ataupun ukuran-ukuran tubuh ya, serta fungsi dan tingkat-tingkat, tubuh yang ada dalam tubuh itu ya ada sel, ada organ, gitu. Nah, pertumbuhan ini nanti ketika kita, ukur kemudian ada hasilnya, maka hasil dari pengukuran tersebut itu nanti bisa dalam bentuk skala-skala. Misalnya untuk ukuran berat dalam bentuk skala kilogram atau gram, misalnya dalam bentuk ukuran panjang bisa dalam skala meter, sentimeter, gitu. Nah, akan tetapi, kita juga tidak bisa lepas dari faktor-faktor lain yang, mungkin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sendiri, gitu. Jadi pertumbuhan tubuh ini tidak serta-merta hanya terjadi karena, pengaruh faktor biologis sendiri ya. Misalnya, ada faktor, apa namanya, jenis kelamin, usia, gitu. Nah, akan tetapi ini juga ada faktor-faktor lain yang mungkin akan, berperan. Jadi kalau pertumbuhan ini kan seiring dengan bertambahnya usia ya, dari waktu ya. Jadi, apa namanya, pertambahan massa, pertambahan besar tubuh itu yang diikuti berdasarkan waktu, begitu. Nah, jadi tidak hanya usia saja, tapi melainkan ada faktor-faktor lain yang mungkin akan berperan di situ. Jadi yang ditekankan di sini adalah, pada pertumbuhan fisik. Nah, pengukuran antropometri ini bisa dilakukan di tingkat individu maupun populasi. Jadi kalau tingkat individu kita bisa melihat, dampak dari, asupan energi dan zat gizi, tapi ini secara kronis. Jadi, pengukuran antropometri ini bisa kita, jadikan acuan ya untuk melihat perubahan status gizi, tapi dalam, waktu yang lama, tidak tidak langsung sekejap gitu. Kalau misalnya, apa namanya, biokimia itu kan kita bisa melihat misalnya, setelah makan, nasi begitu ya, kemudian 1 jam dan 2 jam berikutnya kita bisa mengukur gula darah kita. Tapi kalau antropometri ini tidak bisa langsung berubah dalam waktu, beberapa jam seperti itu. Jadi kita butuh waktu yang lebih lama daripada pengukuran biokimia. Selain itu juga untuk di tingkat individu, pengukuran antropometri ini juga bisa mengukur, apa namanya, eee, selain ini ya, selain dampak-dampak kronis tadi bisa berupa gagal tumbuh dan juga,
overweight, jadi bisa berupa yang defisiensi maupun yang kelebihan gitu. Nah ini, yang diukur berupa pertumbuhan fisik, selain itu juga bisa berupa proporsi, komposisi tubuh ya. Jadi tubuh ini kan tersusun dari ada massa otot gitu, massa air dan juga massa lemak. Nah, dari komposisi tubuh tersebut kita juga bisa nanti diukur, perubahan dari komposisi tubuh ya, misalnya ada perubahan otot atau perubahan lemak dan itu nanti juga bisa kita jadikan indikator sebagai perubahan status gizi. Nah, sedangkan untuk, skala populasi, yaitu tingkat populasi, tidak hanya individu saja, ini juga bisa pengukuran antropometri ini bisa dipakai untuk screening ya, screening itu menilai secara cepat Me atau mengetahui secara cepat, kondisi status gizi, di suatu daerah, di suatu populasi. Jadi untuk keperluan screening. Jadi screening itu untuk mendeteksi dini atau untuk, penilaian secara cepat. Meskipun kesimpulannya itu belum bisa dijadikan, sebagai kesimpulan akhir gitu ya untuk screening ini, tapi bisa untuk menilai secara cepat gitu. Kemudian juga bisa menilai, bagaimana pengaruh dari program-program intervensi gizi yang ada di populasi. Jadi misalnya ada perubahan pemberian makanan tambahan untuk balita, untuk ibu hamil. Nah kemudian kita bisa melihatnya, pengaruh dari intervensi program-program tersebut itu bagaimana, kita bisa mengukur melalui, antropometri gitu. Lalu, selain itu juga kita bisa melihat, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi status gizi suatu masyarakat. Jadi mungkin nanti, di masyarakat itu ya ada faktor, antropometri, selain antropometri ya, kemudian ada faktor-faktor penilaian status gizi yang lain gitu. Nah itu, nanti kita bisa dilihat di situ. Jadi status gizinya itu diukurnya dengan antropometri, lalu faktor-faktor penentu atau faktor yang berpengaruh yang lain, itu bisa kita gali lebih lanjut dengan cara dibandingkan, dari data antropometrinya. Lalu juga untuk keperluan surveillance gizi. Jadi kalau surveillance gizi ini memantau ya, untuk keperluan memantau dari satu waktu ke waktu lain, tidak hanya dilakukan, satu kali saja di dalam satu kurun waktu. Kalau surveillance gizi ini kita lakukan, beberapa kali pengukuran dalam satu rentang waktu tertentu. Jadi untuk keperluan monitoring ini bisa ya, untuk melihat perubahan-perubahan, yang sifatnya berkesinambungan. Nah, itu untuk di skala populasi. Nah, ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, antropometri ya. Jadi faktor-faktor tersebut di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal ini ada, memang dari bawaan genetik ini bisa ya, dari faktor keturunan atau gen yang sudah dibawa sejak lahir. Kemudian faktor obstetrik ini, yang terjadi ketika dalam masa kehamilan. Jadi misalnya, asupan pada ibu hamil, asupan zat gizi pada ibu hamil itu juga akan mempengaruhi, kondisi status gizi dari bayi yang dikandungnya. Kemudian juga ada faktor dari gender sendiri, dari apa namanya, jenis kelamin ya. Antara laki-laki dan perempuan itu biasanya standar antropometrinya memang berbeda dari, misalnya dari komposisi tubuh, komposisi lemak, komposisi otot, kemudian tinggi badan, berat badan, itu juga akan, ada standar yang berbeda dari perbedaan jenis kelamin. Lalu ada juga faktor eksternal. Contohnya di sini ada pola makan, diet nih ya, lalu konsumsi obat-obatan, bisa faktor lingkungan, juga termasuk faktor sosial budaya ini ya, faktor lingkungan, lalu juga terjadinya penyakit. Di mana kalau memang sakit ini kan, akan sangat berpengaruh terhadap simpanan tubuh ya. Nanti ini penyakit ini juga, merupakan faktor yang mempengaruhi antropometri. Nah, untuk antropometri sendiri, untuk pengukuran antropometri ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, ya. Semua pengukuran ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi, pengukuran antropometri ini kelebihannya ini memang bisa menggambarkan kondisi, status gizi yang terjadi pada masa lalu. Jadi sifatnya ini adalah kronis atau yang berlangsung lama, yang berlangsung, membutuhkan waktu untuk terjadi perubahan dari ukuran tubuh, maupun komposisi tubuh.
gitu. Jadi menggambarkan masa lalu, kemudian masa sekarang, dan kondisi yang mendatang. Jadi untuk memprediksi ya. Akan tetapi ini tidak bisa, menilai status gizi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Mmm, Metodenya cukup sederhana, aman, dan tidak menyakitkan, non-invasif ya, tidak menyakitkan dan aman. Di mana ini biasanya apa namanya, cocok dilakukan di level-level rumah sakit bisa, di level klinis bisa, di tingkat populasi bisa, maupun dilakukan di rumah responden sendiri pun juga bisa. Jadi ini, pengukurannya cukup sederhana. Lalu alatnya murah dan portable tadi ya, portable ini bisa dibawa ke mana-mana. Kemudian untuk yang mengukur ini ya, tidak harus, memiliki keahlian tertentu, tapi cukup terlatih saja. Jadi di sini misalnya, memahami prosedur-prosedur baku untuk melakukan pengukuran antropometri itu sudah bisa dilakukan, pengukuran. Kemudian hasil ukurnya relatif presisi dan akurat karena tadi ya cukup mudah dilakukan. Kemudian, bisa mengidentifikasi status gizi yang ringan hingga sedang, tapi tidak bisa mengidentifikasi, status gizi yang sangat berat. Kemudian, untuk pengukuran antropometri ini juga bisa memantau status gizi, tadi sih bisa dilakukan di level, individu maupun populasi ya. Jadi pengukurannya bisa dilakukan berulang-ulang, karena tadi cukup murah, dan mudah, jadi bisa diaplikasikan, secara berulang-ulang. Kemudian bisa juga dilakukan untuk proses screening. Jadi screening ini menentukan, kondisi status gizi secara cepat. Jadi untuk kebutuhan screening ya, melihat, status gizi secara cepat. Lalu juga bisa diterapkan di populasi yang luas yang banyak. Nah, akan tetapi di sini pengukuran antropometri juga memiliki kekurangan. Mmm, Kekurangannya adalah yang pertama, tidak cukup sensitif, untuk kondisi status gizi yang berlangsung dalam waktu yang dekat gitu. Jadi kalau melihat, perubahan tinggi badan gitu ya, itu tidak bisa, melihat dari beberapa hari terakhir saja. Karena kalau tinggi badan kan harus, paling tidak 1 bulan gitu ya, atau 2 bulan. Lalu juga dari pengukuran antropometri ini tidak seperti pengukuran biokimia. Kalau biokimia kita memang bisa spesifik tahu ya, yang kita ingin identifikasi misalnya status protein gitu atau status zat besi secara langsung dari pengukuran darah. Tapi kalau pengukuran antropometri ini tidak bisa, kita tidak bisa mengetahui kalau misalnya, berat badannya kurang ini karena kekurangan protein atau kekurangan lemak gitu atau, kekurangan zat gizi yang lain. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi zat gizi spesifik apa yang, berkurang di situ atau yang kelebihan gitu ya. Jadi perubahan status gizinya tidak bisa spesifik terhadap zat gizi yang, tertentu. Lalu, tidak bisa membedakan perubahan status gizinya itu karena defisiensi zat gizi tertentu atau kurangnya energi protein. Ya tadi ya karena tidak bisa spesifik, kita tidak bisa mengetahui, eee, tidak bisa mengukur langsung, zat gizinya gitu. Nah, eee, jadi apa itu sebenarnya antropometri? Antropometri ini adalah pengukuran terhadap variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh manusia secara kasar, ya, pada level umur dan derajat gizi yang berbeda-beda. Jadi di sini kita melihat dimensi fisik dan komposisi tubuh, gitu. Nah, untuk pengukuran antropometri ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pengukuran body size atau ukuran tubuh atau dimensi tubuh, ya. Lalu yang kedua adalah pengukuran komposisi tubuh. Jadi ada ukuran tubuh dan juga ada komposisi tubuh. Komposisi tubuh ini nanti akan dibedakan lagi menjadi pengukuran, dasar dari massa lemak dan massa yang, bebas lemak. Nah, hasil akhir dari pengukuran antropometri ini nanti agar bisa dinilai atau
dimaknai atau diartikan gitu, maka kita perlu menginterpretasikan hasil pengukurannya, perlu mengartikan ya, menerjemahkan, dari hasil pengukuran tersebut. Untuk menerjemahkannya kita memerlukan, gabungan-gabungan dari beberapa hasil, antropometri, beberapa yang dinamakan dengan indeks nanti ya. Nanti kita akan belajar juga tentang indeks dari antropometri. Jadi misalnya, berat badan itu ya, untuk mengetahui maknanya dari berat badan ini apa, maka kita perlu, indeks ya, perlu suatu indeks ya agar bisa hasil pengukurannya itu diterjemahkan ke sebuah nilai. Nah, untuk topik ini kita akan bahas lebih banyak tentang body size atau ukuran tubuh ya. Yang paling sering digunakan adalah berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Apa bedanya panjang badan dan tinggi badan? Nanti kita akan lihat ya di pembahasan tentang panjang badan dan tinggi badan. Lalu pengukuran lain yang bisa dipakai adalah panjang ulna, rentang lengan, rentang demi, lingkar kepala, lebar siku. Bisa juga kita menentukan umur kehamilan dari pengukuran ukuran tubuh ya. Di sini nanti untuk panjang ulnar, rentang lengan, rentang demi, kemudian lingkar kepala, lebar siku ya, beberapa dari pengukuran yang, jarang-jarang digunakan ini bisa juga digunakan ketika kondisi, pengukuran berat badan atau pengukuran tinggi badan itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Atau misalnya ada keterbatasan gitu, misalnya dalam, eee pada pasien yang disabilitas gitu ya, atau pada lansia, atau pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa diterapkan pengukuran langsung berat badan, tinggi badan, itu bisa melakukan estimasi, jadi mengukur bagian tubuh yang lain secara tidak langsung. Nah, pertama kita bahas tentang berat badan. Berat badan ini menggambarkan, jumlah otot, lemak, air, dan massa tulang. Jadi semua yang ada, komposisi tubuh kita itu ya, massanya, itu diukur beratnya. Nah, kalau misalnya kita mengukur berat badan ini, menimbang berat badan secara berkala beberapa kali waktu, maka ini kita bisa gunakan untuk memonitoring, untuk mendeteksi, apa namanya, apakah pertambahan berat badannya ini sesuai dengan pertambahan waktu atau pertambahan usia atau tidak. Jika tidak, maka ini kita, bisa dijadikan sebagai tanda untuk, misalnya kalau berat badan yang tidak naik, itu bisa juga mendeteksi kekurangan energi protein pada anak-anak, ya karena, waktu pertambahan usia anak itu kan sangat sensitif ya terhadap perubahan berat badannya. Jadi di sini bisa melihat, status gizi pada anak. Nah untuk indeksnya pada berat badan ini nanti kita akan bahas ini tentang apa, BBU, BBTB dan seterusnya. Nah, kemudian untuk berat badan ini, kita bedakan ya, antara bayi dan juga anak-anak, lalu juga dewasa. Nah, untuk bayi dan anak-anak yang kurang dari 2 tahun, maka, alat yang digunakan itu akan berbeda dengan alat yang biasa digunakan untuk anak yang lebih besar atau, bahkan orang dewasa, gitu ya. Ya meskipun kadang juga sama, bisa sama-sama pakai timbangan injak, tapi, ada beberapa alat yang memang khusus di sini lebih lebih sensitif untuk mengukur, berat badan pada anak-anak. Biasanya kalau pada bayi-bayi, bayi yang kurang dari 2 tahun, anak yang kurang dari 2 tahun ini bisa menggunakan timbangan pegas gantung, gitu. Atau bisa juga menggunakan dacin ya, dacin, timbangan pegas, ini dacin, atau bisa menggunakan timbangan injak seperti ini, timbangan injak digital, atau juga bisa menggunakan timbangan dewasa, timbangan injak dewasa, atau juga bisa menggunakan baby scale ya, ini baby scale, jadi timbangan pegas, yang, eee, bisa dalam bentuk jarum atau juga bisa dalam bentuk, digital di sini. Nah, untuk yang misalnya semua alat ini karena ini dilakukan pada bayi kurang dari 2 tahun, maka perlu diperhatikan keamanannya ya. Kalau misalnya dacin yang digantung-gantung seperti ini harus dipastikan digantung pada tempat yang cukup kuat. Kemudian sebisa mungkin pakaiannya diminimalkan diminimalkan ya, meskipun tidak harus telanjang begitu anaknya, tapi bisa diminimalkan, terutama kaos kaki begitu ya, atau misalnya pakai jaket, jaketnya dilepas dan pakaian setipis mungkin.
Lalu karena biasanya pada anak-anak ini sering bergerak-gerak, maka sebaiknya begitu angkanya itu sudah stabil ya, sudah berhenti, maka harus langsung dicatat sebelum anak tersebut, bergerak-gerak lagi gitu. Lalu juga harus diperhatikan posisi dari anaknya ditempatkannya harus di tengah dan, berat badannya terdistribusi secara merata. Jadi kalau misalnya di timbangan di baby scale seperti ini ya tidak tidak duduk, hanya di sebelahnya saja tapi, sebaiknya dipastikan itu berat berat tubuhnya itu tersebar merata. Atau kalau misalnya dari di timbangan injak seperti ini tidak hanya di pojokan gitu ya, tapi juga dipastikan merata. Kalau digantung juga gantungnya tidak miring, ya melainkan posisi yang, simetris seperti ini, yang tegak gitu. Nah, ini ada beberapa kondisi, ketika anak-anak itu tidak mau ditimbang. Nah, banyak sekali kondisi seperti ini ya. Jadi mereka takut kadang kalau harus dihadapkan ke timbangan gitu misalnya. Kalau hal ini terjadi, maka ini bisa, kita menggunakan bantuan orang tuanya atau pengasuhnya yang datang, ikut menimbang gitu. Jadi orang tuanya ditimbang dulu berat badannya, kemudian, eee, turun ya, lalu menggendong anaknya, kemudian selisih dari berat badan tersebut itu dianggap sebagai berat badan dari anak. Nih, kalau ini lebih lebih agar hasilnya juga juga baik ya, maka, keduanya sebaiknya juga menggunakan pakaian seminimal mungkin. Tanpa alas kaki di sini yang paling minimal ya. Jadi seminimal mungkin itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, untuk jadajin ini juga harus diperhatikan pemasangannya, perlu pakai, kaki 3 seperti ini ya atau digantungkan di tiang-tiang yang kuat, kemudian, timbangannya harus lurus ya, di sini tegak lurus dengan media gantungnya gini, kemudian pastikan bandulnya itu ada di angka 0 gitu, lalu baru dipasang dipasang dengan sarungnya dengan kantong timbangannya, lalu diseimbangkan lagi dengan pemberat lain. Misalnya di sini beras lah atau gula gitu atau pasir gitu yang untuk diseimbangkan lagi ya. Nah biasanya beberapa kesalahan ini harus kita, perhatikan ya. Kalau misalnya ini nanti biasanya di sini ada dua dua jarum gitu di sini ya. Kalau jarumnya tidak lurus artinya itu timbangannya belum seimbang, gitu. Kemudian diperhatikan juga bandul gesernya itu ada di angka 0 ya. Lalu, posisi sarungnya ya terbalik atau tidak memasangnya. Kemudian ini juga harus diperhatikan apakah, eee, posisinya sudah datar seperti ini ya, tiang-tiang ininya, tiang dajinnya. Kalau misalnya tidak seimbang, maka nanti, akibatnya berat badan anaknya itu terukur juga tidak sesuai, gitu. Nah, beberapa ini modifikasi dari timbangan dan cin tadi ya, untuk anak-anak, agar anak-anak tidak tidak, takut, gitu. Lalu bagaimana dengan berat badan pada dewasa? Untuk dewasa dan anak di atas 2 tahun ini, bisa menggunakan timbangan injak pegas maupun injak yang timbangan injak seperti ya, jarum maupun yang digital. Eee, Pertimbangannya apa? Kenapa kalau anak yang kurang dari 2 tahun tadi belum memakai timbangan injak seperti ini? Karena biasanya, untuk anak yang kurang dari 2 tahun itu belum bisa berdiri secara stabil ya, oleh karena itu kadang kadang mungkin bisa jatuh gitu ya, harus dipegangi, kalau itu kan dipegangnya juga hasilnya tidak, eee, akurat ya. Nah, sehingga untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun itu dianjurkan memakai timbangan-timbangan memang dikhususkan untuk usia kurang dari 2 tahun. Tapi kalau memang sudah bisa berdiri secara stabil, secara tegak, maka bisa memakai timbangan injak seperti ini. Nah, ini timbangan injak ya, timbangan injak digital jarum ini yang Bimbalance namanya ya, timbangan injak sekaligus yang ada, pegas jarum sekaligus ada pengukur tinggi badannya. Dan kepalanya belum.
Nah, jadi untuk pengukuran berat badan ini, ya baik pada anak-anak maupun dewasa, sebaiknya, dilakukan pada saat, sebelum makan. Jadi, ketika pagi hari setelah buang air kecil, gitu. Itu, adalah pengukuran berat badan yang paling, apa namanya, paling valid ya, untuk dari segi waktunya. Kemudian sebaiknya timbangan ini juga diletakkan di tempat yang datar, dan pastikan menunjukkan, jarumnya itu menunjukkan angka 0 atau kalau misalnya pada timbangan digital itu memang, angkanya sudah 0. Kemudian dari posisi, eee, yang ditimbang itu harus, rileks badannya lalu menghadap ke depan, tidak bersandar dan, menggunakan pakaian seminimal mungkin, kalau misalnya pakai jaket, jaketnya dilepas, kalau misalnya di kantong, di saku bajunya itu ada benda-benda lain, sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, untuk beberapa kondisi kalau misalnya penimbangan berat badan ini menggunakan timbangan seperti ini tidak memungkinkan, atau misalnya subjeknya tidak bisa berdiri, maka nanti akan ada beberapa alternatif pengukuran, berat badan yang lain, nanti akan ada pembahasannya sendiri. Nah kemudian, ada pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan atau yang di sini kita kenal sebagai height ya, jadi tinggi badan nanti ada sendiri tentang panjang badan. Nah kalau tinggi badan ini biasanya digunakan, pengukurannya pada usia 2 tahun ke atas sampai dewasa ya, pada usia anak-anak 2 tahun ke atas hingga usia dewasa. Mmm, Pertimbangannya adalah, usia 2 tahun ke atas ini untuk anak-anak apalagi dewasa itu sudah bisa berdiri secara tegak, secara stabil juga, jadi pengukuran tinggi badan ini bisa dilakukan. Kemudian, eee untuk alatnya kita bisa pakai alat seperti ini disebut dengan, microtoys atau disebut juga sebagai statometer ya, statometer atau microtoys. Mungkin bisa juga kita pakai alat ini ya untuk beam balance ini, akan tetapi, apa, kaidah dari pengukuran standarnya itu belum memenuhi, karena seharusnya untuk pengukuran tinggi badan ini subjeknya itu harus, posisinya tegak ya, agar bisa memastikan tegak maka, sebaiknya menempel pada bidang yang datar. Kalau menggunakan B-balance ini kan tidak bisa menempel pada bidang yang datar ya. Nah jadi agar memastikan posisinya tegak itu harus ditempelkan, bagian tubuhnya itu di bidang yang datar. Kemudian badannya juga rileks dan posisi menghadap ke depan gitu. Beberapa kondisi juga ada yang tidak memungkinkan pengukuran tinggi badan seperti ini yang subjeknya harus berdiri tegak, maka, diperlukan pengukuran-pengukuran lain untuk mengestimasi atau memperkirakan tinggi badan. Nah, ini adalah prosedur standarnya ya. Jadi ini, apa namanya, posisi posisi dari subjeknya agar, berdiri secara tegak. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan, di sini, subjeknya itu harus, menempel pada bidang yang datar ya. Jadi alat statometernya tadi atau microtoys-nya itu ditempelkan pada bidang yang datar seperti tembok atau papan, dan dipastikan, apa namanya, bagian tubuh belakang seperti kepala ya, kepala yang belakang, kepala yang paling menonjol ini menempel, kemudian bagian bahu atas, bahu yang belakang agak atas, kemudian bagian, pantat, lalu bagian betis jika memungkinkan dan juga yang penting juga ini yang menempel adalah bagian, tumit, tumit yang belakang gitu, lalu pandangannya lurus ke depan. Sehingga tubuhnya, eee, dari responden ini, subjeknya ini sejajar dengan papan atau dengan bidang datarnya. Nah kemudian, di sini diperlukan 2 pengukur atau misalnya kalau anak-anak biasanya diperlukan 2 pengukur ya, kalau dewasa, 1 bisa ya. Yang pertama adalah pengukur utama, yang kedua adalah dari asistennya. Nah, maksudnya itu memastikan ya, untuk asistennya itu memastikan bahwa anaknya ini sudah ter apa namanya, menempel di bidang datar tersebut bagian-bagian tubuh yang belakang tadi yang harus menempel, kemudian juga bisa membantu mencatat hasil pengukuran. Sedangkan pengukur utamanya ini bisa memposisikan kepala dan juga menggeser, bagian
papan gesernya ini ya, untuk melihat hasil ukurnya. Nah, pada anak-anak, pengukurnya itu, pengukur utamanya itu harus, eee, pandangannya atau matanya itu sejajar dengan, apa namanya, bidang yang digeser. Jadi sejajar dengan kepala atau skalanya di sini ya, jadi kepala yang atas ini ketika skalanya sudah ditunjukkan, hasil pengukurannya itu harus dilihat, pada, apa namanya, eee, jarak jarak atau apa ya, jadi penglihatannya itu harus sejajar ya dengan ini ya, dengan papan yang digeser ini. Nah, atau kalau misalnya pada orang dewasa, jika matanya tidak memungkinkan untuk melihat secara sejajar dengan hasil pengukurannya, dengan angkanya yang di sini, maka bisa perlu, kita menambahkan, kursi atau misalnya yang lain ya, yang memang itu bisa membuat hasil pengukurannya itu terbaca sejajar dengan mata si pengukur. Jadi mata si pengukur ini harus jajar misalnya misalnya ini digeser sampai ke angka 5 begitu ya, maka harus di angka 5 itu matanya tepatnya ya, tidak di atasnya atau tidak di bawahnya. Karena kalau di atasnya mungkin hasilnya nanti akan lebih besar. Kalau di bawahnya sedangkan kita membacanya agak miring gitu hasilnya bisa jadi, lebih kecil. Jadi akan me-underestimate atau overestimate hasil pengukuran, tidak sesuai dengan, hasil yang sebenarnya. Berikutnya adalah panjang badan, ini bedanya tinggi badan dengan panjang badan. Untuk panjang badan, alat yang digunakan berupa lengboard, jadi alat pengukur, panjang badan seperti ini ya. Biasanya ini digunakan untuk usia kurang dari 2 tahun, yang pertama memang belum bisa berdiri secara stabil atau bahkan belum bisa berjalan, belum bisa menapakkan ya, untuk bayi-bayi terutama usia kurang dari 1 tahun, yang hanya bisa berbaring, maka digunakan alat ukur panjang badan lengboard seperti ini. Diperlukan 2 pengukur juga ya, dipastikan kepala sampai kakinya itu lurus menyentuh bidang datarnya. Sama seperti tadi ya, tapi ini dalam posisi yang berbaring, kemudian anaknya diposisikan, pandangan lurus ke atas kalau ini. Kakinya juga perlu diluruskan. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang usianya belum 2 tahun, misalnya ada usia 15 bulan gitu ya, biasanya 15 bulan ini, anaknya ini sudah bisa berdiri atau usia 20 bulan gitu ya, sudah bisa berjalan dengan cukup lancar, udah bisa bisa berdiri tegak, stabil, akan tetapi tidak mau diukur secara telentang seperti ini, karena kalau panjang badan itu mengukurnya harus telentang. Kalau mengukurnya sambil berdiri itu namanya tinggi badan ya. Jadi, ketika si anak misalnya 20 tahun tadi 20 bulan tadi itu tidak bisa atau tidak mau diukur panjang badannya dengan telentang dan maunya diukur tinggi badannya ya, maka hasilnya itu harus ditambahkan dengan 0,7 dari tinggi badannya, ya. Dan mencatat hasilnya sebagai panjang badan. Karena untuk anak yang usia 2 tahun itu yang akan dimasukkan datanya itu adalah datanya berupa panjang badan, bukan tinggi badan, meskipun diukurnya adalah tinggi badan. Jadi akan dikonversi menjadi panjang badan. Selisih antara panjang badan dengan tinggi badan itu adalah 0,7, di mana yang tinggi badan itu lebih pendek daripada panjang badan, ya, selisihnya ada 0,7. Jadi kalau misalnya anaknya lebih dari 2 tahun, tapi, eee, dia tidak mau berdiri, maunya berbaring, ya seperti yang tadi ya, kasus yang tadi, maka dicatatnya itu sebagai tinggi tinggi badan karena usianya sudah 2 tahun. Akan tetapi karena diukurnya dengan berbaring ya, diukur dengan berbaring, maka hasilnya kan jadi panjang badan. Harusnya kan data yang masuk itu yang di-input itu adalah tinggi badan, maka harus dikurangi 0,7 ya, karena, di panjang badan tadi lebih lebih panjang hasilnya, daripada tinggi badan, gitu ya. Jadi ada selisih 0,7. Nah ini ada, posisi untuk pengukuran panjang badan pada anak.
Ya, jadi badannya harus lurus, kakinya juga harus lurus seperti ini, dan yang penting adalah telapak tangan, telapak kaki serta tumitnya itu menyentuh, bidang yang bergerak. Jadi bedanya dengan tinggi badan, kalau tinggi badan kan yang bergerak papan yang di atas ya, atas kepala. Kalau ini yang bergerak adalah papan yang di bawah kakinya gitu. Jadi ini pengukur utamanya ini adalah asistennya. Asisten memegangi kepalanya dan mencatat hasil, kemudian memegangi kepala memastikan anak tidak bergerak-gerak terlalu banyak, kemudian pandangannya lurus ke atas. Lalu untuk pengukur utamanya itu yang memegangi kakinya, memastikan kakinya lurus dan memastikan papan yang bergerak ini, menempel dengan baik ya sampai ke tumitnya dengan lurus gitu. Nah kemudian dibaca oleh pengukur utamanya. Nah, seperti ini ya, jadi kepala anak tidak miring melainkan lurus seperti ini, kemudian posisi kakinya menempel tumitnya seperti ini ya, tapi tidak seperti ini. Kalau ini kan agak jinjit begitu ya, jadi tidak menempel tumitnya dengan baik dan kakinya harus lurus, jadi harus diluruskan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah tinggi lutut. Nah, tadi kan disampaikan bahwa ada beberapa kondisi ketika tinggi badan itu tidak bisa, diaplikasikan, misalnya pada orang yang, cacat atau ya tidak bisa berdiri, pada pasien yang tidak bisa berdiri yang harus bed rest total gitu. Nah, maka kita bisa mengestimasi atau memperkirakan tinggi badannya dengan, ukuran-ukuran lain, ya dengan mengukur bagian tubuh yang lain. Salah satunya adalah dengan cara pengukuran tinggi lutut. Nah, penguatan tinggi lutut ini alat digunakan berupa alat kaliper tinggi lutut seperti ini ya, jadi ini height caliper seperti ini. Jadi ini fungsinya memang tinggi lutut ini untuk mengestimasi tinggi badan, ya sesuai untuk usia-usia lansia atau misalnya, orang yang bungkuk gitu ya, lansia yang sudah, bungkuk atau mengalami kekakuan sendi, kemudian, eee, tangannya juga tidak tidak bisa diluruskan gitu misalnya ya. Lalu yang paling mungkin memang ini, bagian kakinya yang masih, bisa di apa, fleksibel, yang masih fleksibel gitu. Nah sehingga, apa namanya, pengukuran tinggi lutut ini yang paling mungkin gitu. Pertama adalah caranya kita posisikan lutut itu, membentuk 90 derajat ya bagian belakang lutut. Kalau misalnya susah untuk posisikan 90 derajat, maka bisa menggunakan benda-benda yang bentuknya siku seperti buku atau papan gitu. Jadi ditempelkan di bagian, eee, belakang lututnya, kemudian diposisikan 90 derajat. Nah, ujung kalipernya ada di bawah tumit ya, sisi yang bergerak itu ada di atas, ke arah, tungkai atas gitu. Nah, untuk hasilnya nanti tinggi lutut ini tidak bisa langsung menggambarkan berat tinggi badan ya, melainkan memerlukan rumus-rumus untuk mengkonversi dari tinggi lutut menjadi tinggi badan. Nanti, pada saat praktikum kita akan mempraktekkan rumus-rumus tersebut. Nah, ini caranya ya, jadi dibentuk 90 derajat seperti ini, kemudian kalipernya dipasang. Kalipernya seperti ini dipasang. Kalau misalnya susah kalau misalnya bisa duduk seperti ini, kalau tidak bisa duduk bisa berbaring, tapi kakinya, sebisa mungkin nanti disangga ya, disangga agar tidak bergerak-gerak ketika diukur. Atau duduk dengan cara seperti ini juga bisa. Nah, yang digerakkan yang di sini. Jadi dipaskan di bagian, atas, lututnya ya, jadi dipaskan di atas lututnya seperti ini ya, jadi bukan bukan dipas di lututnya di sini bukan, tapi di, bagian atas, atas lutut seperti ini, ya. Nah, ini yang diukur sebagai, tinggi lutut ya, jadi di sini sampai ke sini, ya, seperti itu. Lalu berikutnya untuk mengestimasi atau memperkirakan tinggi badan yang lain, itu kita bisa menggunakan panjang ulna. Panjang ulna ini ya, jadi kita bisa memakai kaliper seperti tinggi lutut tadi atau bisa memakai meteran. Nah, untuk panjang ulna, kita ya mengukur panjang ulna, ini tulang ulna kita ya. Jadi yang diukur itu adalah bagian siku yang paling menonjol di belakang sampai ke bagian, eee, bisa diraba-raba nanti di tangan masing-masing itu bagian tulang yang ada di bawah telapak, ujung bawah telapak tangan tuh yang paling menonjol juga. Jadi di sini bagian di sini ya. Mungkin, akan teraba di sini bagian tulang yang, menonjol di situ sampai ke bagian siku yang menonjol. Itu adalah, panjang ulna. Jadi panjang ulang ini bisa untuk mengestimasi tinggi badan, dari siku hingga pergelangan tangan, ya. Kemudian, pertumbuhan jadi prinsipnya dari
pengukuran panjang ulna ini, kita mengukur pertumbuhan tulang, panjang linear ini sesuai dengan pertumbuhan tinggi badan, gitu ya. Jadi pertumbuhan linear linear, tangan itu sesuai dengan sejalan dengan pertumbuhan, tinggi badan. Dan sama dengan pengukuran, tinggi lutut tadi ya, ini pengukuran panjang ulna itu juga menggunakan rumus untuk mengkonversi dari panjang ulna menjadi, tinggi badan. Berikutnya adalah rentang lengan ya. Kalau panjang ulna ini lebih gampangnya tangannya membentuk seperti ini ya, karena nanti akan terlihat bagian sikunya yang menonjol ini akan lebih mudah diukur, sampai ke bagian pergelangan tangan. Nah, kemudian rentang lengan. Kalau untuk rentang lengan ini kita bisa menggunakan meteran biasa, tapi kadang, ada beberapa meteran ini yang tidak sampai, jangkauannya dari satu ujung tangan satu ke ujung tangan lain. Jadi kita kadang memerlukan, meteran yang lebih panjang di sini ya. Biasanya, yang lebih panjang itu kita pakai meteran-meteran untuk bangunan itu ya. Kalau menggunakan meteran biasa kadang, tidak bisa sampai menjangkau dari ujung satu apa namanya, tangan ke ujung jari tangan yang lain, gitu. Ini juga sama seperti tinggi lutut dan juga panjang ulna, rentang lengan ini mengukur, estimasi dari atau memperkirakan tinggi badan. Nah, kita bisa mengukur tinggi badan yang ketika usia dewasa muda misalnya, apa namanya, sudah usia 50 tahun ke atas gitu ya. Nah itu bisa diukur rentang lengannya untuk mengestimasi tinggi badan ketika usia dewasa tapi masih muda ketika misalnya usia 30-an gitu. Jadi, ketika apa namanya, tulang-tulang belakang kita belum belum sedikit merapat gitu ya, tapi panjang panjang tangan kita itu masih, sama. Jadi yang diukur itu adalah jarak antara ujung jari tengah tangan kanan sampai ujung jari tengah tangan kiri. Posisinya seperti ini menempel di tembok yang datar dan alat ukurnya atau meterannya itu diletakkan di bagian belakang. Di bagian belakang temboknya, gitu. Bagian belakang temboknya atau bisa juga dengan cara meteran ini sudah ditempel kemudian, orangnya diposisikan di temboknya. Jadi meteran ini harus ditempel di bagian belakang temboknya karena bidangnya harus lurus ya, harus lurus, bukan seperti ini, kalau yang ini salah. Karena meterannya di bagian depan gitu, karena bisa juga ini terjadi belokan di sini ya. Nah itu yang, salah. Jadi harus diukurnya melalui di posisi meterannya itu ada di belakang seperti ini ya. Perlu 2 pengukur kadang ya, harus harus memegangi pita yang dari ujung tangan satu ke ujung tangan yang lain. Jadi butuh 2 pengukur di sini. Posisi badannya seperti ini, kakinya rapat ya, atau menempel di bidang yang datar. Tangannya direntangkan maksimal dan ini membentuk 90 derajat seperti ini dari, posisi lateral tubuhnya. Jadi membentuk 90 derajat. Lalu berikutnya adalah rentang demi. Kalau rentang demi ini berbeda dengan, setengah rentang lengan. Jadi bukan setengahnya rentang lengan seperti ini ya, melainkan, untuk rentang demi ini kita mengukur dari, tengah-tengah ujung, tengah-tengah ini ya, tulang taju pedangnya hingga ditarik lurus hingga ke, eee perbatasan antara jari tengah dan jari manis di sini, ya. Jadi di sini telapak tangan di sini, sampai telapak tangan, bukan sampai ke ujung jarinya, gitu. Jadi ini beda, beda dengan setengah rentang, lengan tadi. Ini adalah rentang rentang demi. Rentang demi ini sama dengan rentang lengan tadi, sama dengan tinggi lutut, sama juga dengan panjang ulna itu untuk mengestimasi tinggi badan. Nah ini ya, jadi yang diukur adalah di sini. Di dari tulang taju pedang sampai ke telapak tangan, gitu. Posisi tangannya sama, cukup memakai satu tangan saja, tapi tetap diposisikan 90 derajat. Jadi ini perbedaan antara, demispan, kemudian arm span ya, demispan, kemudian arm span dan juga, eee, setengah dari arm span. Nah ini kalau demi hanya sampai di telapak sini, tidak sampai ke ujung jari. Pengukuran berikutnya adalah pengukuran lingkar kepala.
Pengukuran lingkar kepala ini kita bisa lakukan untuk usia bayi sampai usia, 2 tahun ya. Bisa menggunakan pita lila seperti ini atau menggunakan, meteran ya. Kalau misalnya pita lila kurang panjang itu kita bisa memakai, apa namanya, meteran. Jadi prinsip dari pengukuran lingkar kepala ini kita mengukur keliling dari bagian kepala terluar ya. Pengukuran lingkar kepala ini bisa digunakan untuk indikator perkembangan dari, otak bayi ya, dari volume otak bayi, sampai anak-anak usia 2 tahun. Bisa juga sampai usia kurang dari 6 tahun ya, tapi, eee, penerapannya ini paling sering memang sensitifnya memang sampai usia 6 tahun bisa, tapi selama ini penerapannya, sampai usia 2 tahun. Perlu diwaspadai untuk, hasil-hasil pengukuran untuk kepala-kepala, pada anak-anak yang perkembangannya tidak normal ya, misalnya untuk kepala yang hidrosefali atau mikrosefali. Pada pengukuran lingkar kepala ini, anak-anak perlu melepaskan semua aksesoris kepalanya, lalu anak-anak posisikan rileks ya. Pita pengukurannya itu menyentuh bagian prominent atau tonjolan depan ya, bagian kepala sampai ke oksiput kepala, tonjolan yang belakang gitu. Jadi yang menonjol bagian depan, sampai ke, bagian oksiput yang belakang. Kalau bisa rambut-rambut yang ada poni-poninya itu juga disiba. Nah, kenapa, sensitif hanya di usia sampai kurang dari 6 tahun ya, atau bahkan hanya kalau ini bisa sampai usia 2 tahun saja karena pertumbuhan perlu digarisbawahi bahwa pertumbuhan, kepala, volume otak itu di atas 2 tahun itu sangat lambat. Jadi, biasanya kurang bermanfaat ya. Nah, seperti ini bagian oksiput dan ini yang tadi bagian prominennya. Dari tonjolan kepala bagian depan sampai ke bagian belakang, ya oksiput prominent. Biasanya bagiannya di atas alis alis itu yang diukur ya. Nah begini ya, seperti ini ya, jadi tonjolan-tonjolan. Kepala depan menonjol sampai kepala belakang yang menonjol gitu. Jadi lingkaran yang terluar yang paling luas. Berikutnya adalah pengukuran untuk lebar siku ya. Dan pengukuran lebar siku ini kita bisa menggunakan jangka sorong seperti ini ya, atau sliding caliper atau jangka sorong ya namanya. Eee, Tujuan dari pengukuran lebar siku ini ya kita ingin melihat postur tubuh ya, melihat ukuran tubuh secara keseluruhan. Biasanya ini, eee, bisa diaplikasikan untuk, eee, obesitas ya, untuk obesitas apakah memang, obesitas dari ukuran tubuhnya itu besarnya karena Eee, dimensi dari tulangnya saja atau memang ada dimensi, lemak tubuh dan tulang gitu. Jadi ini ukuran tubuh secara keseluruhan. Cara mengukurnya adalah sikunya diarahkan ke depan begini ya, kemudian bentuk 90 derajat seperti ini, ke arah ke atas ya, depan ke atas. Kemudian diukur lebar sikunya seperti ini ya, dari sini ke sini. Jangka sorongnya itu diletakkan tidak terlalu maju dan juga tidak terlalu ke belakang. Jadi diletakkannya di bagian, siku-siku yang menonjol, tulang-tulang yang menonjol gitu. Nanti akan bisa diraba dan nanti akan bisa kita praktekkan di sini ya. Nah, kenapa di bagian siku? Karena bagian siku ini, biasanya tidak banyak, dipengaruhi oleh jaringan lemak. Ya bagian siku ini tidak tidak banyak, jaringan lemak yang timbul di situ ya, jadi bisa diraba-raba dengan mudah. Nah, ini contohnya untuk ukuran tubuh atau dimensi tubuh ya, ada yang, apa namanya, posturnya untuk postur tubuh yang besar, postur tubuh sedang, atau postur tubuh yang kecil. Jadi nanti hasil pengukuran dari, lebar sikunya itu bisa diaplikasikan sebagai, ukuran postur tubuh. Kemudian pengukuran antropometri yang lain yang bisa kita aplikasikan itu adalah untuk mengukur umur kehamilan, yaitu dengan mengukur tinggi fundus seperti ini ya. Jadi menggunakan ukuran tubuh, ukuran perut di sini, ukuran perut. Jadi menggunakan ukuran tinggi fundus uteri ya.
Ibunya nih disuruh tidur telentang gitu ya, garis nolnya, diukur di bagian, apa namanya, ini garis nolnya ada di bagian sini, di bagian simfipis pubisnya, ya, simfipis pubis, tulang kemaluannya, di garis abdominalnya, kemudian ditarik secara melewati perutnya seperti ini ya, sampai ke dasar dari, fundusnya, ya, di ujung rahim yang atas ini. Jadi mengikuti bentuk, perutnya, bentuk abdomennya dan melewati pusar umbilikusnya. Nah, ini sebaiknya untuk, usia yang di atas 16 minggu, usia kehamilan di atas 16 minggu. Nah, seperti ini ya, pengukuran metode, pengukuran tinggi fundus. Jadi untuk memperkirakan usia kehamilan, gitu. Nah, lalu, bagaimana hasil-hasil dari pengukuran antropometri tadi, ya? Apa arti dari hasil-hasil pengukuran antropometri? Untuk menerjemahkan atau mengartikan hasil pengukuran antropometri, maka kita perlu indeks antropometri. Jadi menggabungkan beberapa, indikator pengukuran antropometri, ke dalam sebuah indeks ya. Sehingga kita dari indeks-indeks tersebut kita bisa, mengetahui makna atau arti dari hasil pengukurannya, ya. Bisa satu saja, bisa satu indikator menjadi indeks, bisa juga lebih dari satu indikator pengukuran antropometri. Kita perlu membedakan antara indeks dengan rasio ya. Jadi kalau rasio itu kan, perbandingan ya, pembagian atau perbandingan. Tapi kalau indeks itu bukan rasio, gitu. Nanti kita akan tahu contohnya. Kemudian dari indeks antropometri ini, setelah kita hitung indeksnya, hasil dari indeksnya, perhitungan indeksnya tadi, kemudian kita harus membandingkan dengan rujukan atau dengan referensi atau dengan standar bakunya, ya. Dan standar baku atau referensinya itu harus sesuai, misalnya untuk orang Indonesia ya sebaiknya yang standar baku yang memang itu dibuat untuk orang Indonesia atau yang mendekati orang Indonesia, misalnya orang Asia gitu ya. Atau lebih sempit lagi sama-sama suku, dari rumpun Melayu gitu misalnya. Jadi, ini harus, sesuai dengan populasinya standar bakunya itu gitu, atau memang yang kita gunakan itu adalah standar baku memang standar baku yang global ya, yang global, yang memang berlaku secara, eee, dunia, itu juga bisa dipakai. Kalau standar global itu harus memenuhi semua, benua ya, populasi harus diambil dari semua benua dan juga harus, apa namanya, rasnya pun juga harus diambil merata. Nah, untuk, indeks antropometri pada anak-anak maupun dewasa, ini beberapa standar baku baku pertumbuhan secara global, ini secara global nih ya, yang tersedia itu misalnya NCHS, NCHS 97 atau CDC atau pakai WHO gitu. Yang kita bisa pakai, WHO ini bisa kita terapkan ya karena lebih update, datanya daripada NCHS dan CDC. Jadi WHO ini, sudah melakukan, berbagai perbaikan ya untuk mengupdate standar bakunya. Standar baku WHO terbaru tahun 2005 dan ada 2007 juga yang terbaru itu. 2007 itu tambahannya. Nah ini. Lalu indeks apa saja yang ada pada standar baku WHO tahun 2005 ya. Yang pertama adalah ini untuk, usia anak-anak ya, untuk usia anak-anak dan juga untuk usia dewasa ada. Untuk usia anak-anak ini indeksnya yang dipakai itu adalah berat badan berdasarkan usia. Jadi bukan berat badan dibandingkan usia, juga bukan berat badan dibagi usia. Jadi ini membacanya adalah berat badan berdasarkan usia. Kemudian panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia, lalu juga berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badan,
gitu. Jadi ini bacanya bukan dibagi ya, tapi berdasarkan. Bisa dalam bentuk persentil, bisa dalam bentuk Z-score. Nanti bedanya apa? Nanti ada penjelasannya sendiri ya. Jadi untuk, berat badan berdasarkan usia atau panjang badan berdasarkan tinggi badan dan kemudian panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia, lalu juga berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badan, itu untuk usia 0 sampai 5 tahun. Untuk usia 0 sampai 5 tahun, ya. Begitu juga untuk IMT berdasarkan usia, itu bisa, dijadikan, indeks untuk usia 0 sampai 5 tahun. Ya, dan kalau indeks massa tubuh itu kan ada rumusnya sendiri ya, beda dengan hanya berat badan atau tinggi badan. Tapi kalau usia 0 sampai 5 tahun itu harus berdasarkan usianya, jadi ada kurvanya di sini. Nah, sedangkan untuk usia 3 tahun ke atas, untuk 3 bulan ke atas ya maaf, untuk 3 bulan ke atas itu kita bisa pakai, indeks yang lain misalnya tebal lemak di triceps dan subscapula. Nanti tebal lemak ini, dan juga lila nanti kita akan pelajari di topik pengukuran antropometri yang, komposisi tubuh ya, yang topik berikutnya. Lalu juga untuk 3 bulan ke atas kita bisa mengukur lingkar lengan atas, lingkar kepala maksudnya, lingkar kepala ya. Untuk usia lingkar kepala, bisa diaplikasikan mulai usia 3 bulan sampai 5 tahun. Nah, kalau misalnya lebih dari 5 tahun pakai apa? Pakai standar baku WHO yang lain, jadi tidak sama standar bakunya. Untuk tahun 2007 ini WHO sudah mengupdate standar bakunya ditambahkan dengan usia 5 sampai 19 tahun. Jadi untuk usia anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan itu memakai, eee, apa namanya, indeks yang berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa, cukup memakai indeks massa tubuh, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk anak-anak harus disesuaikan atau harus didasarkan pada, penambahan usia. Jadi untuk usia 5, untuk usia 5 sampai 19 tahun itu bisa memakai IMT berdasarkan usia ya, dan juga menggunakan tinggi badan berdasarkan usia. Itu bisa sampai usia 19 tahun ya, bisa sampai 19 tahun. Jadi, tinggi badan berdasarkan usia itu bisa usia 5 sampai 19 tahun, sedangkan yang indeks massa tubuh berdasarkan usia itu bisa mulai dari 0 sampai 19 tahun. Nah, sedangkan kalau menggunakan indikator berat badan ini, eee, mulai usia, 0 sampai 10 tahun. Ya, tapi nanti kurvanya akan berbeda antara usia 0 sampai 5 dan 5 sampai 10 itu nanti kurvanya akan berbeda. Jadi untuk berat badan berdasarkan umur ini hanya mentok sampai usia 10 tahun, tidak bisa sampai usia 19 tahun penggunaan indeksnya ya. Kenapa? Karena, berat badan, sudah tidak sensitif lagi ya untuk mengukur, perubahan status gizi, status pertumbuhan di sini utamanya untuk indeks pertumbuhan, di atas usia 10 tahun. Nah, mungkin kemarin, sudah sempat mempelajari tentang pH Antro ya, jadi kita bisa memakai software di sini tidak menghitung secara manual. Nah, untuk indeks ukuran tubuh ya, pertumbuhan pada balita sampai anak-anak, itu menggunakan 3 indeks utama yang di sini yang, bisa diterapkan. Yang pertama adalah berat badan menurut usia, kemudian, tinggi badan atau panjang badan menurut usia dan juga berat badan menurut tinggi badan atau panjang badan. Ada 3 indeks. Bedanya apa antara indeks tersebut? Kalau misalnya indeks yang dipakai adalah berat badan berdasarkan umur, jadi kita, untuk mengukur status gizi anak ya, itu tidak hanya bisa memakai satu indeks saja, tapi harus dilihat juga indeks-indeks yang lain ya, karena anak-anak ini kan, eee, ada pertumbuhan linear juga ya, tidak hanya pertumbuhan berat badan saja. Nah, kalau misalnya yang dipakai ini adalah indeks berat badan menurut usia, maka dari indeks ini kita bisa melihat, permasalahan gizi atau perubahan gizi secara umum saja kalau kita melihat perubahan berat badan berdasarkan usianya, ya. Yang pertama kalau misalnya terjadi, penurunan berat badan yang di bawah kurva normal, di bawah standar, maka itu bisa yang pertama karena indikasi pendek ya, karena biasanya panjang badan itu
berhubungan secara positif dengan pertambahan berat badan. Jadi pertambahan tinggi badan itu biasanya, linear juga berhubungan secara positif ya dengan berat badan. Jadi bertambahnya tinggi badan juga akan menambah berat badan ya, sehingga biasanya kalau nilainya rendah itu juga kadang ada indikasi tinggi badannya pendek gitu. Lalu juga bisa karena penyakit infeksi yang di mana di situ terjadi, pengurangan-pengurangan simpanan-simpanan tubuh secara kronis maupun akut. Ya, jadi perubahan, bisa tinggi badannya itu mungkin bisa terjadi pertumbuhan tinggi badannya tetap, tapi pertumbuhan massa-massa tulang dan massa ototnya itu yang berubah. Perubahan massa tulang dan massa otot ini bisa karena pertama, asupannya berkurang atau juga bisa karena terjadinya penyakit infeksi. Jadi ini mengindikasikan masalah gizi secara umum. Sedangkan kalau misalnya masalah gizinya itu terjadi dalam waktu yang lama, dalam waktu yang kronis, maka, yang bisa melihat di sini ya, yang bisa melihat perubahan masalah gizi secara kronis itu melalui tinggi badan berdasarkan umurnya. Ya, jadi, perubahan tinggi badan berdasarkan usianya ini itu, akibat dari keadaan yang berlangsung lama, ya. Jadi masalah gizi kronis atau yang berlangsung lama. Jadi misalnya apa, kemiskinan, perilaku tidak sehat, asupan makan yang kurang, tapi dalam waktu yang cukup lama. Itu bisa dilihat, melalui indikator tinggi badan berdasarkan umur, gitu. Tapi kalau misalnya asupan makannya itu berkurang dalam waktu yang relatif singkat ya, tapi, berkurangnya cukup banyak itu bisa bisa dilihat dari berat badan berdasarkan usianya. Tapi kalau asupan makannya berkurang itu dalam waktu lama, maka kita bisa lihat dari indeks tinggi badan berdasarkan umurnya atau panjang badan tadi ya. Nah, bagaimana dengan berat badan menurut tinggi badan? Kalau yang tinggi badan berdasarkan usia itu melihat status gizi secara kronis, maka untuk melihat perubahan status gizi secara akut itu dengan berat badan berdasarkan tinggi badan, ya. Jadi bedanya ini ya, kalau berat badan berdasarkan usia itu melihat perubahan masalah gizi secara umum ya, jadi, karena bisa juga tadi tinggi badannya itu berupa berat badan ya, maka untuk yang melihat kronis melalui tinggi badan berdasarkan usia, lalu melihat status gizi akut itu melalui berat badan berdasarkan tinggi badan. Untuk akut itu melalui berat badan berdasarkan tinggi badannya. Jadi misalnya ini karena peristiwa yang terjadi dalam waktu yang singkat saja, yang tidak terlalu lama. Misalnya pada bawah penyakit gitu ya. Jadi untuk identifikasi kurus dan juga gemuk. Lalu kemudian berikutnya ada indeks lingkar kepala berdasarkan usia. Kalau lingkar kepala berdasarkan usia ini tadi cukup sensitif pada anak usia kurang dari 2 tahun ya, karena ini melihat perkembangan otak yang cepat di 2 tahun pertama. Dan, perlu diketahui juga ada beberapa faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi selain pengaruh dari asupan makanan. Misalnya penyakit atau kondisi patologis ya, misalnya dari kondisi penyakitnya tadi berdampak pada kondisi patologis, contohnya hidrosefali itu ya penumpukan cairan di otak gitu, atau variasi genetik atau misalnya karena praktek-praktek budaya. Ada beberapa budaya itu yang mengikat kepala bayi ketika usia bayi, itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi ya. Atau, mungkin ada beberapa penyulit persalinan, ketika persalinan itu harus menggunakan alat bantu yang lain gitu misalnya, ini juga mempengaruhi, lingkar kepala ya. Harus dipertimbangkan juga, faktor-faktor tersebut yang selain asupan makanan. Nah, lalu bagaimana, eee, arti-arti dari indeks antropometri tadi ya. Di sini contohnya untuk indeks, berat badan berdasarkan usia, lalu tinggi badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan panjang badan, lalu ada juga indeks massa tubuh berdasarkan usia dan indeks massa tubuh berdasarkan umur, ya. Kalau, anak sampai umur 10 tahun tadi bisa menggunakan berat badan berdasarkan umur juga ya. Nanti bisa dilihat di, standarnya ada di WHO ya, di website-nya WHO juga ada. Ini saya berikan beberapa ringkasannya ya. Jadi untuk yang berat badan berdasarkan usia
ini ya, status gizi secara umumnya itu kategorinya adalah gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Ambang batasnya menggunakan Z-score di sini, yang digunakan adalah Z-score. Nanti kita pelajari sedikit tentang apa itu Z-score. Jadi kalau mengindikasikan dia status gizinya kurang ya, kurang itu maka disebut dengan gizi kurang dan gizi buruk. Kalau status gizinya lebih, maka disebut sebagai kalau berat badannya lebih, maka disebut sebagai gizi lebih ya. Batasnya ada, lebih dari 2 standar deviasi di sini, plus 2 SD ya. Kemudian kalau misalnya, eee, dari indeks tinggi badan berdasarkan umur ya, kalau misalnya tingginya itu tinggi ya, tingginya tinggi itu disebut sebagai tinggi saja, tidak ada sangat tinggi. Tapi kalau misalnya, pendek, dia disebut dengan pendek ya, pendek dan sangat pendek. Kalau misalnya tinggi badannya kurang disebut dengan pendek dan sangat pendek. Ini ambang batasnya di sini ya, nanti, kita akan pelajari bersama sambil, eee, ber melakukan praktikum nanti ya. Lalu bagaimana dengan panjang badan berdasarkan tinggi badan? Kalau misalnya nilainya itu lebih ya, maka kita sebut sebagai gemuk di sini. Jadi bukan perbandingan ya, eee, ya bisa perbandingan antara berat badannya itu berdasarkan tinggi badannya itu seperti apa gitu. Di proporsi berat badan berdasarkan tinggi badannya. Kalau misalnya lebih gemuk, kalau misalnya kurang itu adalah namanya kurus dan juga sangat kurus gitu ya. Lalu ada juga indeks-indeks indeks massa tubuh berdasarkan usia ya. Ini ambang batasnya berbeda antara usia balita 0 sampai 5 tahun dengan usia yang 5 sampai 19 tahun. Ya ini cut off-nya ini beda, ambang batas atau cut off dari Z-score-nya itu berbeda ya. Kalau indeks massa tubuh berdasarkan usia ini kategorinya juga sama seperti berat badan berdasarkan, tinggi badan tadi ya, bisa dengan kurus dan gemuk ya. Ini juga kurus dan gemuk, kalau untuk usia lebih dari 5 tahun itu ada tambahan obesitasnya. Nah ini sama sih tadi seperti tabel tadi ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, kalian jangan bingung kalau misalnya nanti, ini contohnya tadi berat badan berdasarkan usia itu namanya adalah gizi kurang dan gizi buruk atau disebut dengan underweight atau severe underweight. Kalau misalnya berat badan berdasarkan panjang badan berdasarkan usia itu adalah pendek dan sangat pendek dan tinggi, kalau di sini disebut sebagai stunting dan sangat stunting di sini ya. Jadi stunting itu adalah indikator, tinggi badan berdasarkan usianya. Kalau misalnya di atas dari 2 ini bukan sangat tinggi ya, melainkan tetap normal sebenarnya atau tinggi saja. Lalu juga ada indeks, berat badan berdasarkan, eee, tinggi badan. Nah, kalau ini disebut sebagai kalau kelebihan disebut sebagai overweight atau tadi di sini gemuk ya, atau gemuk atau overweight. Kalau kurang disebut sebagai wasting atau kurus. Wasting itu kurus atau severe wasting. Ya, ini kategorinya sama dengan BMI, tapi ambang batasnya saja yang berbeda ya. Nah, ini contohnya, untuk anak laki-laki usia 0 sampai 5 tahun. Nih ya, contoh grafiknya. Jadi ini adalah kurva yang dinamakan dengan kurva standar WHO untuk indeks berat badan berdasarkan usia pada anak laki-laki usia 0 sampai 5 tahun. Jadi di sini ada angka untuk, umur dalam bulan dan tahun, kemudian yang di sumbu, Y ini adalah untuk berat badan dalam kilogram gitu. Nanti misalnya anak-anak usia Usia 2,5 tahun gitu misalnya ya, berarti 2 tahun 6 bulan, misalnya tinggi badannya berat badannya itu 15 kilo, kita bisa tarik di sini, ya 15 kilo itu termasuk apa, ya ketemu titiknya di sini.
Jadi kalau misalnya ada di dalam garis merah, itu masih normal ya. Kalau misalnya garis merah sampai garis hitam, itu kurang, kalau lebih garis hitam itu sangat sangat kurang. Kalau di atas ini sangat berlebihan, ya, gitu. Jadi ini masih masih agak berlebih berlebih, kalau ini sangat berlebih. Jadi normalnya ada di dalam garis merah, ya. Kalau di bawah garis merah ini namanya kurang. Kalau bawah garis hitam, lebih dari garis hitam yang namanya sangat kurang, gitu. Nah, lalu tadi ini ya sempat disinggung ya, ada penyajian data antropometri itu berdasarkan dalam bentuk apa gitu. Untuk standar WHO itu dalam, kalau kalian download di website WHO itu nanti akan menjumpai pilihan ya penyajian datanya mau dalam bentuk Z-score, mau dalam bentuk persentase atau persentil, gitu. Kalau dalam bentuk Z-score maka, kita bisa menghitung Z-score itu ya dari, tabel standar WHO. Jadi di WHO itu punya standar-standar yang banyak ya dalam bentuk kurva standar atau dalam bentuk tabel standar, begitu, atau dalam bentuk tabel Z-score, gitu. Jadi ada bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan dalam bentuk tabel Z-score. Nah, kalau tabel Z-score nanti kita bisa menghitung Z-score-nya. Jadi skor dari nilai Z-nya. Nah, apa bedanya dengan persentil dengan persentase median juga? Kalau persentil ini, eee, untuk melihat ranking atau posisi individu itu pada posisi, distribusi standar. Nanti, di sini tidak ada contohnya ya, tapi nanti kalian bisa lihat contohnya di kurva WHO, silakan download sendiri di situ banyak ya, kalian akan bisa membedakan. Jadi kalau persentil ini nanti dalam bentuk kurva begitu, dalam bentuk kurva yang distribusi standar, jadi bentuk kurvanya seperti gunung begini ya. Kemudian persentil ini nanti akan melihat posisi, posisi dari, individunya itu ada di mana ya. Jadi nilai untuk tengah ini ada posisi, jadi nanti akan dipotong seperti ini ya, kanan dan kiri begitu, eee batas antara garis yang kiri dengan garis yang kanan, itu adalah garis yang normal. Ya, untuk persentil yang normal. Kalau persentase, persentase median itu adalah rasio dari nilai individunya terhadap nilai mediannya. Jadi ada nilai tadi ada kurva persentil gini ya. Nah, yang tengah itu adalah median. Nah, kalau persentase median itu adalah persen dari nilai individunya dibandingkan nilai tengahnya tadi, ya. Gitu. Sedangkan Z-score nanti, ada tabel Z-score-nya di situ ya. Jadi kalau misalnya, kita akan mengukur tinggi badan berdasarkan usia. Misalnya tinggi badannya, eee, misalnya tadi ada berapa, 15, tinggi badan misalnya 90 sentimeter gitu, misalnya 90 sentimeter. Jadi 90 sentimeter itu dimasukkan sebagai nilai yang diukur, kemudian mediannya kita melihat tabel Z-score dari, usia berdasarkan usia dan jenis kelamin, ya. Jadi di sini nilai yang diukur berapa, kemudian dikurangi dengan mediannya yang ada di tabel Z-score-nya dibandingkan dengan standar deviasi. Itu standar deviasinya juga bisa kita lihat di tabel Z-score-nya. Kemudian untuk dewasa kita bisa, melihat pengukurannya itu, dimaknainya dari apa namanya, indeks massa tubuh ya. Seperti kita ketahui semua mungkin sudah banyak yang tahu ya, indeks massa tubuh itu dihitung dengan cara menghitung ya berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter, kemudian dikuadratkan dulu, gitu. Nah, untuk kategori indeks massa tubuh, banyak referensi sebenarnya ya, ini untuk contohnya dari Depkas RI tahun 2003, kalau di Indonesia kita pakai rentang normalnya itu 25 di sini ya, 25. Kalau ini ada referensi lain ya, batasnya, beda beda lagi ini klasifikasi IMT-nya. Nah, ini contohnya, ini juga dari WHO, ini kalau dari WHO ya. Ada kategori
overweight-nya dibagi menjadi beberapa kategori lagi. Untuk normalnya 18,5 sampai 24,9. Ada juga kita bisa menggunakan klasifikasi untuk Asia ya. Untuk Asia ini normalnya itu hanya sampai 23 saja, 22,9. 23 ke atas itu sudah dalam kategori overweight ya, klasifikasi untuk Asia. Nah, nanti mau pakai klasifikasi yang mana, itu terserah ya, tapi perlu dituliskan mau pakai klasifikasi dari WHO atau mau klasifikasi berdasarkan, populasi Asia, perlu dituliskan di situ. Nah, kita juga bisa melihat IMT itu, dari kategori apakah terjadi kurang energi kronis atau tidak ya. Jadi di sini, normanya 18,5 ya. Kalau misalnya KEK tingkat 1 itu 17, jadi ini nilai yang kurang. Kalau tadi kan nilai yang lebih ya, nilai yang kurang pun juga ada, bisa diinterpretasikan, bisa dimaknai di sini. Kalau misalnya kurang dari 18,5, kalau itu masih normal ya. 18,5 ke bawah sampai 17 itu KEK atau kurang energi kronis tingkat 1 atau dikatakan kurus ya, kurus, sangat kurus dan kurus yang ekstrim di sini mungkin maksudnya. Kemudian IMT itu juga bisa digunakan pada skala populasi ya. Kalau misalnya banyak IMT yang kurang gitu ya, maka di sini ada, resiko, apa namanya, itu yang kurang dari 18,5 ya, kurang dari normal. Maka ada resiko KEK, KEK kurang energi kronis, apakah resikonya itu rendah atau medium, sedang, atau tinggi, atau sangat tinggi tergantung dengan persentasenya. Jadi kalau misalnya yang indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 atau yang di bawah normal itu sebanyak 10%, maka itu termasuk, situasi yang menengah ya, tapi sudah masuk ke dalam permasalahan, masalah yang masih menengah, gitu. Oke, saya kira cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.